warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to mathematics lesson with me Bu Dewi, and today we will learn about the application of integer. But before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And of course, don't forget to like and subscribe this channel, okay? In daily life, we often deal with the use of integer as in the sale or debt or calculate the area of line, ya. Nah, jadi di kehidupan sehari-hari itu sering sekali kita bersinggungan dengan yang namanya bilangan bulat, ya. Bisa jadi dalam perdagangan ataupun hutang piutang ataupun dalam perhitungan luas suatu lahan, ya. And now I have some exercise for you and we will try to find the solution together, ya. Jadi di sini Bu sudah punya beberapa exercise, beberapa problem begitu yang terkait bilangan bulat, dan kita akan coba selesaikan bersama, ya. Again, number 1, the temperature in Jakarta on the thermometer showed at 34 Celsius degree above 0 Celsius degree. In the same time, the temperature in Japan is 37 Celsius degree below the temperature in Jakarta. What is the temperature in Japan? Jadi di sini diketahui suhu di Jakarta itu 34 derajat Celcius, ya. Nah, di waktu yang sama ternyata di Jepang itu suhunya 37 derajat Celcius di bawahnya suhu Jakarta. Jadi dia 37 derajat tapi di bawahnya suhu Jakarta. Jadi cara nyarinya gimana? Ya, cara nyarinya tinggal suhu di Jakartanya 34 derajat Celcius dikurangi saja 37 derajat, ya. Jadi negative 3, ya. So the temperature in Japan is negative 3 Celsius degree. Next, question 2. From the weather forecast in major city in the world, it is recorded the highest and lowest temperature as follow, ya. For the Moscow, the lowest temperature is negative 5 Celsius degree and the highest is 18 Celsius degree. And then for Mexico, the lowest temperature is 17 Celsius degree and the highest is 34 Celsius degree. And for Paris, the lowest temperature is negative 3 Celsius degree and the highest is 17 Celsius degree. For Tokyo, the lowest is negative 2 and the highest is 25 Celsius degree. So the biggest temperature changes occur in, ya. Jadi di sini diketahui di ramalan cuaca itu suhu-suhu terendah dan juga tertinggi di beberapa kota besar di dunia, ya. Di Moskow misalnya suhu terendahnya negatif 5, suhu tertingginya negatif 18. Kemudian hal yang sama juga tertulis di Meksiko, Paris, Tokyo. Nah, pertanyaannya adalah the biggest temperature changes. Jadi perubahan suhu terbesar itu terjadi di kota mana? Nah, kita coba selesaikan, cari dulu. Perubahan suhu itu dicari dengan cara bagaimana? Nah, perubahan suhu itu dicari dengan suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Kita cobakan di Moskow dulu, ya. Perubahan suhu itu biasanya delta T lambangnya, ya. The temperature changes in Moscow is the highest is 18 minus the lowest negative 5. It's equals 18 plus 5 equals 23 Celsius degree. And then in Mexico, the temperature changes equals 34 minus 17 equals 17 Celsius degree. And then for Paris, yeah, the temperature changes is 17 minus negative 3 equals 17 plus 3 equals 20 Celsius degree. And then Tokyo, the temperature changes equals 25 minus negative 2 equals 27. You can look at the number, yeah, 23 and then 17, 20, 27. Of course, the biggest number is 27. So, the biggest temperature changes occur in Tokyo, yeah. I'm sorry, Tokyo, yeah. Tokyo. Yeah. And then number 3,
Before tsunami occurs, the sea level decreases by 3 meters. When the tsunami occurs, the sea level increases by 12 meters so that the height of sea wave is 2 meters above some building. The height of that building is, ya. Jadi di sini diketahui sebelum tsunami, permukaan air laut yang mungkin awalnya misal di sini ya, itu turun sejauh 3 meter. Nah, misal jadi di sini. Kemudian saat terjadi tsunami dia naik ya, increase itu naik sejauh 12 meter. Nah, jadi dia naik, habis turun terus naik sejauh 12 meter. Nah, ternyata posisinya di sini ya, dia di sini itu posisinya adalah di 2 meter di atas suatu gedung. Nah, misalnya gedungnya saya gambarkan di sini ada gedung. Gedungnya tentunya setara dengan di atas permukaan laut awal ya. Berarti di sini. Nah, di sini dia di 2 meter di atas gedung. Nah, jadi tinggi gedungnya berapa? Nah, dari sini udah kelihatan ya, Nak ya. Nah, ini dari ujung sini sampai ujung sini tuh 12. Terus dari sini sampai sini 3, dari sini sampai sini 2. Berarti gedungnya cuman ini doang. 12 dikurangi 3 dikurangi 2 ya. Jadi 7. Nah, jadi 7 meter itu tinggi gedungnya. Okay, next question 4. In mathematics competition, its correct answer scores 4, wrong answer scores -2, and unanswered scores -1. From the 40 questions, Rini can answer correctly 31 and wrong 6. The score of Rini is. Nah, jadi di sini diketahui aturan penilaian dari suatu kompetisi matematika. Jika jawaban benar itu dapat skor 4, jawaban salah -2, dan tidak dijawab -1. Maka kalau Rini bisa menjawab 31 dengan benar dan 6 salah dari 40 soal, dia skornya berapa? Nah, saya tulis total skor dulu ya. Total skor. Total pertanyaan ada 40. Kemudian yang benar, kemudian yang salah, kemudian yang tidak dijawab. Kita hitung. Yang benar 31, Nak. Benar itu 31. Kemudian yang salah ada 6. 31 tambah 6 kan sudah 37. Padahal total soalnya 40. Nah, berarti masih ada 3 soal. 3 soal ini berarti tidak dijawab. Dia nggak benar, nggak salah. Berarti nggak dijawab. Nah, berarti yang nggak dijawab ada 3. Kemudian skornya masing-masing ini 4, -2, sama -1. Kita tinggal kalikan, Nak, ya. Tinggal kalikan, yang benar itu dikalikan skornya yaitu 4. Yang salah tinggal dikalikan skornya yaitu -2. Dan yang tidak dijawab juga dikalikan skornya yaitu -1. Maka kita akan peroleh di sini 124, kemudian di sini -12, kemudian di sini -3. Kita tinggal jumlahkan skor totalnya. 124 dikurangi 12 berarti 112. 112 dikurangi 3 itu berarti 109 ya. So the scores of Rini is 109. The answer is B. Ya. Okay, next question, number 5. The score criteria of a test is the right answer gets 5 score, wrong answer -2 score, and unanswered -1 score. From 20 questions given, one of the students does 16 questions, but there are 2 wrong answer. The score of that student is. Oke, kita sama cara mengerjakannya seperti tadi. Total soal ada 20 ya. Total soal ada 20. Kemudian yang benar berapa, salah berapa, tidak dijawab berapa, ini kita hitung. Nah, yang benar di sini dikatakan dia bisa menjawab 16, tapi yang 2 salah. Berarti yang benar ada 14 ya kan? 16 dijawab, yang 2 salah, berarti 14 itu benar.
Kemudian yang 2 ini salah. Ini sudah berapa totalnya? 14 tambah 2, 16. Padahal total soal ada 20. Berarti masih ada 4 soal yang tidak dijawab. Karena dia jawabnya cuma 16, berarti 4 soal nggak dijawab. Tinggal dikalikan skornya. Ini kali 5, ini kali negatif 2, ini kali negatif 1. Nah, jadi soal ini 70, ini negatif 4, kemudian ini adalah negatif 4 lagi. Kita tambahkan 70 dikurangi 4 dikurangi 4. Nah, jadi jawabannya adalah 62 ya. Dia dapat skornya 62. The answer is C. Okay, next question 6. The temperature in the refrigerator is negative 2 Celsius degree. When the light turn off, the temperature in the refrigerator rises 3 Celsius degree every 4 minutes. After the light off for in 8 minutes, the temperature in the refrigerator is. Jadi di sini suhu di kulkas itu negatif 2 awalnya. Tapi setelah mati lampu, suhunya jadi naik, perlahan-lahan naik ya. Nah, kenaikannya ini sebesar 3 derajat setiap 4 menit. Maka setelah 8 menit, ya gampang aja ya. Awalnya adalah 20. Awalnya negatif 2. Kemudian setelah 4 menit kan naik 3. Jadi negatif 2 ditambah 3. Ditambah 3 derajat. Jadinya 1 derajat Celcius. Kemudian setelah 8 menit, berarti nambah 3 lagi kan, ini kesini kan 4 menit ya. Jadi 1 derajat nambah lagi 3. Jadi 4 derajat. Gampang ya. Nah, suhunya jadi 4 derajat ya. Oke. And then the next question. In a class there are 32 students. 18 students are female. It is known that 12 students ride a bicycle to the school and 4 of them are female. The number of male students who don't ride bicycle to the school is. Nah, ini untuk mengerjakannya caranya gimana? Jadi di suatu kelas itu ada 32 siswa, 18 itu perempuan. Yang 12 siswa itu naik sepeda saat ke sekolah, dan yang 4 itu merupakan perempuan. Maka banyaknya murid yang tidak naik sepeda ke sekolah itu berapa? Caranya kita buat tabel dulu, Nak. Tabel seperti ini ya. Nah, di sini kita bedakan antara ini ada female, ada male, kemudian ada total, kemudian di sini ada ride bicycle or no ya, dan di sini ada total juga ini. Nah, ini total juga. Nah, kita isikan ya. Di sini tadi diketahui 32 anak, berarti totalnya 32. 18 itu female. Female itu berarti ini kan. Berarti ini totalnya 18. Kemudian yang 12 siswa itu naik sepeda. Naik sepeda berarti ini 12 ya. Ini naik sepeda. Kemudian yang 4 ini female, berarti ini 4. Nah, dari sini kita bisa masukkan angka-angka. Ini 4, ini 12, berarti sisanya 8. Kemudian ini 32, ini 18. 14 ya. Di sini 14. Kemudian di sini 12, di sini 32, berarti sini 20. Ya, ini 14, ini 8, berarti di sini 6. Dan ini 20, ini 6, berarti di sini 14. Nah, yang ditanyakan adalah yang tidak naik sepeda, male ya. The number of male student who don't ride bicycle, berarti yang male nggak naik sepeda, berarti ini ada 6, gitu ya. Yeah, okay, enough for this section. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.